kita tahu bagaimana baginda Nabi. Bapak Ibu pernah dengar cerita Nabi Yusuf yang ganteng enggak? Pernah. Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa, betul? Ganteng luar biasa. Di dalam kitab Al-Mahabbah punya Syekh Imam Al-Ghazali itu disampaikan, ternyata kegantengan Nabi Yusuf itu cuma 50% daripada kegantengannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah, berarti Nabi kita ganteng. Iya. Syekh Muhammad bin Alwi al-Maliki kemudian memberikan penjelasan bahwa kegantengan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu melebihi daripada Nabi Allah Yusuf, dan tidak dinampakkan hijab cahaya ketampanannya, hanya satu cahaya saja yang dibuka oleh Allah di dunia, dan akan dibuka nanti seluruh hijab cahaya ketampanan Rasulullah nanti di akhirat, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi Yusuf dinampakkan di dunia, itu bedanya Nabi kita, Bapak dan Ibu. Nabi kita itu begitu luar biasa. Tidak mau terlihat lebih gitu, tidak. Tapi beliau memiliki kelebihan dikarenakan beliau basyarul la kal basyari. Manusia seperti kita, tapi bukan manusia sembarangan. Kalau keringat beliau tidak kecut kayak kita, Pak. Kita jangankan tidak mandi 3 hari, tidak mandi 2 jam aja udah musim panas berdengkang gitu. Bau macam-macam, bau cuka lah kadang kan, bau jeruk busuk lah, macam-macam kan. Nah, tapi kalau baginda Nabi tidak, keringatnya bau wangi. Sampai sahabat itu berebutan untuk memperebutkan keringat kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi keringatnya diperebutkan. Keringat gitu, Pak. Dijual aja tidak laku, bagi orang nak berebut ya. Dijual tak laku, apalagi keringat itu nak berebut lagi kawan-kawan kita, tak ada. Nah, dahak beliau ketika keluar, sahabat nadah dahak beliau. Ditadahin oleh sahabat dengan tangannya. Habis itu diusapkan ke badan-badan para sahabat tadi tersebut. Dahak kanjeng Nabi. Contoh, gitu Pak. Nah, kanjeng Nabi. Dahak kita Pak. Bapak tahu sendiri lah dah. Apalagi kena dahak belender lagi, udah. Ketetesannya berani kita bertombok sama orang Pak, coba. Nah, ini dahak kanjeng Nabi, begitu luar biasa, sampai diperebutkan. Beliau kalau wudhu, di dalam kitab Asy-Syifa punya Qadhi bin Iyad, diceritakan sahabat itu rebutan ketika air bekas wudhunya kanjeng Nabi, rebutan Pak. Jadi air wudhu itu tidak sempat jatuh ke tanah, udah ditadah oleh para sahabat. Kanjeng Nabi wudhu di atas itu, habis itu di bawahnya tangan para sahabat itu rebutan seperti anak kecil yang kelahi ngerebutin mainan atau makanan. Di situ disampaikan. Wah, luar biasa Pak. Wudhu kita Pak tak laku Pak. Nah coba, tak bisa Pak. Beda. Itu kanjeng Nabi. Tampannya beliau ternyata melebihi daripada Nabi Allah Yusuf. Disampaikan 50% ketampanannya lebih tampan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah Yusuf 25%, 25%-nya buat kita-kita nih Pak. Jadi kita tak usah lagak kalau kita nih merasa ganteng. Nah, tak ada apa-apanya kita Pak. Nah, ada orang merasa ganteng nih, dia berkaca di kaca kamar dia tuh. Habis itu bersisir. Dia bilang dalam diri dia lah dia ngomong tuh. Ganteng gak aku rupa dia bilang gitu.
Iya, tak ada pembanding soalnya di situ. Kalau ada pembanding pastilah kau akan ceritanya beda, betul lah? Pasti beda ceritanya. Karena kau tak ada pembanding, maka kau merasa paling ganteng. Nah, Nabi Yusuf Pak, 25% ditunjukkan semuanya, dibuka hijab cahaya ketampanannya oleh Allah, dibuka semua. Sampai pernah penduduk Mesir itu 4 bulan dilanda kelaparan. Penduduk Mesir dilanda kelaparan selama 4 bulan. Nabi Yusuf pada saat itu pernah jadi menteri keuangannya, bendahara negara. Orang kalau lapar, penduduk Mesir langsung datang menjumpai Nabi Yusuf. Kenapa? Setelah melihat wajah Nabi Yusuf, ternyata kemudian rasa lapar menjadi hilang. Coba, orang kok udah terlalu ganteng, Pak. Pandang tuh menyenangkan hati, Pak. Utang-utang tak ingat lagi. Benar nih. Utang tak ingat lagi. Kenapa? Yang dipandang indahnya luar biasa. Betul lah, Pak? Kayak bapak lah kalau udah lihat perempuan cantik lupa sama bini di rumah. Ini real ini. Ini menandakan Nabi Yusuf yang begitu luar biasa. Tadi tersebut Nabi Yusuf yang luar biasa. Ternyata ketika hijabnya dibuka, orang lapar bisa hilang rasa laparnya. Banyak orang berduyun-duyun menjumpai Nabi Yusuf gara-gara satu orang merasa, aku setelah ketemu Nabi Yusuf hilang laparku. Banyak orang datang berduyun-duyun. Begitu juga hanya melihat wajah Nabi Yusuf hilang. Nabi Yusuf, kalau kita, Pak, orang lapar nengok muka kita, yang ada malah marah pasti, Pak. Kau nih belum coba. Itu Nabi Yusuf, Pak. Makanya cerita ini jarang disampaikan, Pak. Yang ma'ruf, yang populer cerita itu adalah bagaimana kaum wanita mereka mengiris buah hingga kemudian tangannya itu teriris ketika lewat Nabi Yusuf. Cuman lewat tok loh itu, Pak Bu. Nabi Yusuf saking gantengnya tuh. Karena pada saat itu Siti Zulaikha itu sedang digosipkan. Jadi dulu tuh memang ada orang suka gosip. Jadi cerita gosip ini bukan cerita baru, Pak. Cerita lama dah tuh gosip tuh. Cerita lama. Ibu-ibu tuh dia bergosip. Tahu nggak kau? Itu Zulaikha tuh dia main sama itu anak muda yang tinggal di rumah dia tuh. Nah, main gila dia coba. Nah, Siti Zulaikha dengar, Pak. Memang pada saat itu ceritanya kan Nabi Yusuf mau dikerjain sama Siti Zulaikha. Siti Zulaikha tertarik dengan ketampanan Nabi Yusuf, Pak. Dipancing Nabi Yusuf untuk membersihkan kamar di tempat Siti Zulaikha. Setelah Nabi Yusuf masuk kamar, dikunci sama Siti Zulaikha. Habis itu Siti Zulaikha baring di tempat tidur. Kemudian ketika itu Nabi Allah Yusuf melihat Siti Zulaikha sebagai seorang laki-laki, hampir saja, tapi Allah menyelamatkannya karena beliau seorang nabi, diselamatkan di dalam Quran. Nabi Yusuf ingat, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut dengan Allah. Padahal Siti Zulaikha budak ini dah terbaring, Pak, tempat tidur, Pak. Nabi tidak dikunci pintu kamar sama Zulaikha. Ibaratkan tinggal rekam ya katakan. Tapi Nabi Yusuf tidak melakukan itu, dan Nabi Yusuf berbalik kanan, lari beliau menuju pintu, ngoklek itu apa ya bahasa Jawa itu? Apa itu? Ginilah. Nah, di ongkel-ongkel gitu pintu tuh.
Akhirnya dipaksa, pintu itu terbuka, Siti Zulaiha lalu ngejar, dapat baju belakangnya Nabi Yusuf, koyak di belakang. Nabi Yusuf takut berbuat itu, Pak. Nabi Yusuf kita, Pak, udah cantik nih, Pak, kaya, Pak, bini pejabat, kaya luar biasa, tergila-gila sama Bapak. Misalkan, tidak usah mengayal tapi, Pak. Takut jadi harapan cita-cita juga bahaya juga nanti makanya. Ketika kalau model kayak gitu lihat gini, enggak lah, udah dikunci sama, enggak lah, selesai lah, ada budak tuh. Shadaqallahul azim, sudah kan. Nah itulah coba Nabi Yusuf, keluar beliau. Ini Nabi Yusuf. Sampai kemudian cerita ini berkembang ke masyarakat. Di pinggir, di depan rumah, di dalam rumah, ibu para wanita-wanita membicarakan tentang cerita ini. Siti Zulaiha habis pokoknya, kena omongan, kena gosip. Gosip ini kan digosok makin sip kata orang. Nah, tambah panas, tambah panas, tambah panas. Nah, terus habis itu Siti Zulaiha dengar, dalam ucapan Siti Zulaiha mengatakan bahwa kau ngomongkan aku karena kau belum pernah lihat Yusuf itu cemana budaknya. Akhirnya diundang wanita-wanita tadi yang ngomongkan beliau itu, diundang semua untuk ngupas buah. Nabi Yusuf kemudian dipanggil oleh Siti Zulaiha. Ngupas buah itu kanan kiri gitu, Pak. Ya apa, depan berhadapan gitu, depan di depan sini jalan. Jadi sebelah sana wanita, sini wanita, dikasih pisau, dikasih buah. Habis itu motong. Pertama dibiarkan motong. Yusuf taruh di belakang sana. Habis itu Siti Zulaiha lewat dari sana. Siti Zulaiha bilang kepada Yusuf, Yusuf sini, dipanggil aja. Cuman dipanggil tok loh, Pak. Jalan. Begitu lewat Nabi Yusuf, ibu ini terkesima, semua wanita di situ terkesima. Indahnya luar biasa, gantengnya luar biasa Nabi Yusuf, sampai kemudian tidak terasa para wanita itu memotong kulit tangannya, bahkan ada yang terpotong kukunya dari tersebut. Tidak sadar, dia berdarah-darah, tidak sadar. Lewat Nabi Yusuf tadi sebut, memang kalau orang ganteng ini bisa membius semuanya, Pak. Orang cantik bisa membius, orang ganteng bisa membius. Nabi Yusuf, oh kita suruh lewat, pisaunya dilemparkan gitu, Pak, sama ibu Pak. Sama buah-buahnya dilemparkan, ya, tuh, Pak. Malah ganggu acara yang ini. Siapa nih belum? Budak hancur kayak gini disuruh lewat, nah, coba masih diolok lagi malahnya, coba. Nabi Yusuf tuh, Pak, coba Nabi Yusuf lewat, begitu beliau lewat semua tergamam, semua berdarah-darah, tidak sadar pada saat itu. Begitu Nabi Yusuf udah lewat, kemudian sama Siti Zulaiha suruh masuk lagi. Siti Zulaiha tertawa pada saat itu, tapi bukan ngakak. Tersenyum, dia melihat ibu-ibu tanpa sadar, para wanita tanpa sadar mengiris tangannya. Lalu setelah Nabi Yusuf hilang dari pandangan, mereka merasa kesakitan, pedih yang begitu luar biasa, luka yang ada di tangannya dengan sayatan pisau yang tajam yang sudah diasah oleh pelayan-pelayannya daripada Siti Zulaiha. Coba nangis para wanita itu. Apa jawab Siti Zulaiha? Kau baru lewat tiap budak tuh, kau udah motong tangan kau. Aku nih tiap hari ketemu sama dia di rumah ini, saudara. Coba, bagaimana aku tidak bisa tergoda dengan dia? Setiap hari dia kerja di rumah aku. Nah, kau cuma lewat, kau gitu. Tapi dia bisa menjaga perasaannya dia bisa menjaga dirinya, dia bisa menjaga keimanannya. Aku pun bisa menjaga pada akhirnya. Kalau kau enggak tahu lah dah, kata Nabi Siti Zulaiha. Nah itu, Pak. Ini cerita Nabi Yusuf yang gantengnya luar biasa. Nah ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ini tampannya luar biasa, 50%. Kalau kita ni 0,5 aja dah lagaknya minta ampun. Kadang pun 0,00005 gitu. Banyak nolnya gitu nih. Jauh sekali kayaknya dari ganteng tuh. Tapi udah merasa, wah paling ganteng. Iya, anak kau seorang berkaca. Coba ada kawan satu lagi yang lebih ganteng. Maka saya sarankan, kalau bapak kurang ganteng, jangan duduk dekat orang ganteng, Pak. Itu saran aja, Pak. Itu saran ya. Nah, itu saran saja supaya nanti sombongmu ndak hilang, nanti susah. Ya. Orang ngelagak itu kan kadang gitu. Kalau udah ketemu lawan tanding yang sepadan, baru dia. Nah, ini Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Nabi Muhammad ternyata lebih indah daripada itu semua, dan hanya satu cahaya dari sekian banyak cahaya ditutup oleh Allah dan akan dibuka nanti cahaya ketampanannya nanti di akhirat dibuka oleh Allah.